Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba update market crypto dengan berita-berita terbaru juga, dan memang kita bisa lihat sendiri untuk hari ini memang market crypto naiknya cukup signifikan ya, 11%. Dan apakah artinya ini kita sudah memasuki bulan Maret gitu ya, bulan baru? Apakah kita akan mengalami tren baru juga di market crypto? Nah, di video kali ini kita akan membahas update-update-nya, dan kalau misalnya teman-teman suka video ini mungkin bisa bantu support channel ini dengan cara like videonya, share, ataupun subscribe. Sekali lagi, thank you semuanya untuk supportnya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan ya. Coba kita update, memang ini cukup signifikan sekali, naik 11%, dan ini artinya pasti Bitcoin-nya memang masih ada, masih kuat gitu ya, masih ada demand juga ya terhadap Bitcoin. Kita lihat naik 9,5%, Ethereum naik 7,2%, rata-rata altcoin sih mengalami cukup hijau gitu ya. Kita coba lihat secara urutannya, untuk top 100 coin kita bisa perhatikan di sini, coba kita zoom sedikit, ada Waves naik 47%, Rune 34%, NIR, Axie, Luna, Theta, dan lain-lain. Rata-rata sih cukup mengalami kenaikan yang cukup signifikan gitu ya. Terutama Wave dan Torchain naiknya cukup besar, 30-40% dalam satu hari. Kalau kita lihat secara sentimen bagaimana? Nah, ini kita bisa langsung lihat nih. Secara sentimen, sebelumnya ini extreme fear gitu ya. Tapi pada saat market kriptonya naik, karena ini indeksnya juga diukur pada saat market crypto sudah naik gitu, makanya secara sentimen langsung kembali lagi ke level neutral gitu ya, dan ini akan diupdate 8 jam lagi kira-kira kalau teman-teman yang mau tahu gitu ya. Oke. Nah kira-kira itu, dan kita coba lihat dulu recap ya untuk Bitcoin monthly returns. Memang benar di bulan Februari ini sesuai dengan targetnya, memang biasanya bulan Februari ini hijau untuk Bitcoin terutama, dan kita bisa berhasil close, atau Bitcoin bisa berhasil close untuk profit atau kenaikan sekitar 12% ya untuk bulan Februari. Dan nanti ini penentuannya adalah sekarang memang bulan Maret gitu, dan menurut saya Maret ini akan jauh lebih penting dibandingkan dengan bulan Februari, apalagi dengan isu-isu yang ada dan lain-lain. Nanti kita akan bahas lagi gitu ya. Dan memang kalau kita berdasarkan historical lagi, kalau kita memperlihatkan ini dari historical datanya, ini per bulan gitu ya, return Bitcoin per bulan, bisa kita perhatikan memang kalau untuk bulan Maret bisa dibilang nggak terlalu bagus gitu. Biasanya kita mengalami koreksi ini di bulan Maret. Nah pertanyaannya adalah apakah kita akan mengalami red month juga, atau bulan koreksi juga, atau kita bisa melawan market arus istilahnya ya. Mungkin kita bisa hijau di bulan Maret ini. Nah itu hanya waktu yang menentukan, tapi kira-kira itu secara historinya. Nah, sekarang kita bahas dulu nih beberapa berita yang mungkin menyebabkan market crypto naik gitu ya. Yang pertama, mungkin ini salah satu support pendukungnya juga sih, dimana pada saat kemarin crypto pada saat mau naik juga ada berita yang baru keluar, dimana eBay could be adding crypto payments option soon. Jadi bisa menggunakan crypto lah untuk membayar. Kalau teman-teman yang kurang familiar terhadap eBay, apa sih itu eBay? eBay sebenarnya ya buat jual beli barang online gitu ya, online shop juga, mungkin seperti di sini juga Shopee dan lain-lain gitu ya. Dan memang kita bisa lihat ini dari company CEO-nya sendiri, dia ada bahas pada saat dia di interview gitu ya, dimana mungkin ada kemungkinan dia akan integrate crypto payments gitu. Jadi dia masih open option gitu ya, walaupun ini belum dibilang pasti akan dilakukan gitu ya, karena ini masih hanya obrolan atau rumor aja, dan dia bilang sendiri mungkin nanti newsnya itu di bulan Maret tanggal 10 kira-kira itu. Dan mungkin kalau benar-benar di accept, mungkin ini bisa naik gitu ya, karena bukan hanya sekedar rumor lagi. Tapi untuk sekarang masih belum ada official statementnya juga sih. Tapi dia memang udah bilang bahwa eBay ini mau ada transisi terhadap market crypto, dan memang sebelumnya juga dia sudah ada open ke digital payment juga sih gitu ya. Kita lihat ada dari Google Pay dan Apple Pay. Dan kalau buat crypto mungkin ada possibility-nya juga, ada kemungkinan. Kira-kira itu, dan memang eBay ini salah satu besar, bahkan platform nomor 2 di Amerika untuk bagian shopping ini. Jadi ya ini bakal target customer lebih banyak lagi kalau misalnya benar-benar ini di accept, dan cukup bullish juga sih. Berarti lebih ada kegunaan lagi untuk crypto. Kira-kira seperti itu ya. Nah, tapi ada juga beberapa rumor yang beredar gitu ya. Di sini kita bisa lihat rumornya apa sih? Rumornya itu kita mau tahu nih, kira-kira siapa sih yang beli Bitcoin istilahnya ya, karena kita tahu kalau misalnya harga Bitcoin naik, artinya demand-nya ada yang beli Bitcoin, betul kan?
Nah, ini dari beberapa on-chain data, di mana kita melihat secara supply, secara jumlah Bitcoin di wallet gitu ya. Karena kita bisa analisa juga. Di sini di Twitter ada bilang, the number of Bitcoin address. Berarti ini bisa dibilang whale gitu ya. Ini adalah paus-paus yang mempunyai hodl Bitcoin. Lebih dari 1000 Bitcoin gitu ya dalam satu walletnya. Dan ini memang sempat ada tanjakan dalam satu hari terakhir gitu ya. Ini naiknya cukup signifikan sekali dan banyak bilang, wah ini whale tiba-tiba beli Bitcoin banyak gitu ya, besar. Apakah rumor ini benar atau enggak? Di sini saya udah melakukan beberapa research dan memang kalau misalnya logikanya, kalau misalnya kita mengalami kenaikan spike di jumlah whale yang mengambil address Bitcoin besar seperti ini sebenarnya akan causing atau membuat price Bitcoin ini lebih naik lagi, lebih dari sekarang. Itu sih kalau menurut saya ya. Dan memang setelah di research juga, ini dari si Rafael, dia ada bilang juga, the uptick in addresses, atau kenaikan di alamat address ini, atau wallet ini, untuk 1000 Bitcoin, ini bukan whale tiba-tiba beli Bitcoin, tapi ini lebih ke arah secara insider gitu. Jadi ini dari inside exchanges. Nanti kita lebih detail juga, di mana nih moving wrap Bitcoin ke Bitcoin, bukan whale accumulation. Kira-kira gitu ya. Ditambahkan lagi, dengan data dari Glassnode juga, ini juga mensupport juga, di mana memang secara volume, kita bisa dari sini, outflow volumenya cukup besar sekali, sekitar 225 juta, gitu ya. Been a peak of only 225 juta, besar, tapi kalau misalnya kita total volumenya itu 9 billion, ya, 9 miliar dolar. Jadi ya kalau secara volume kita bandingkan agak sedikit jomplang. Nah, kalau dari Glassnode, datanya dia lebih valid lagi, di mana dia bilang di sini, ini lebih ke arah in-house exchange transfer volume dari exchange lain gitu. Jadi dia hanya recycle address doang. Mungkin agak sedikit teknikal untuk teman-teman yang baru join di crypto. Tapi kira-kira seperti itu dan bukan paus mengakumulasi. Kira-kira gitu ya. Dan kita lihat bahas news berikutnya. Nah, ini kita bahas berhubungan dengan isu konflik Rusia dan Ukraina gitu. Kalau teman-teman nonton video saya, beberapa video sebelumnya juga, di mana kita mention Ukraina menerima kripto ya, menerima donasi kripto. Dan ini update-nya, di mana ternyata sudah ada 37 juta dolar gitu ya. Ini di dalam kripto istilahnya. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar 520-an miliar gitu. Jadi memang cukup besar hanya untuk donasi kripto. Dan bahkan ini ditambahkan lagi nih, kalau teman-teman lihat di sini, dari top-topnya ya, dari 37 juta dolar itu ada dari country native cryptocurrency exchange-nya Kuna, ini dengan Reserve Fund of Ukraine dia bilangnya. Lalu ada organisasi non-government organization gitu ya, NGO, Come Back Alive, di sini dia juga mendonasikan sekitar 7,2 juta dolar di Bitcoin. Lalu ada DAO juga Ukraine, kalau ini Ukraine DAO, ini dengan mereka melelang NFT ya, melelang NFT, dan highest bidnya sekarang ada di sekitar 2,89 juta dolar. Nanti kalau misalnya ada orang yang beli, itu akan didonasikan untuk Ukraina. Kira-kira gitu. Nah, dampaknya apa sih terhadap Ukraina ini? Pasti memang Ukraina mendapatkan donasi ini cukup bagus. Tapi kalau untuk isu sekarang memang mungkin akan terjadi short term selling pressure gitu. Mungkin bisa jadi Ukraina untuk keperluan defensifnya dia dan lain-lain. Mungkin ada potensi di mana dia menjual beberapa holdings mereka gitu ya, didonasikan, dan mungkin bisa terjadi penurunan sedikit di market crypto. Tapi kalau kita lihat memang ini cukup bagus juga. Berarti ya kripto juga ikut involve di sini untuk mensupport, dan banyak orang menjadi aware juga tentang wah ternyata bisa kirim kripto dan lain-lain gitu ya. Bahkan ini banyak project-project kripto lain yang mau ikut juga. Seperti si Sunny Lu, ini adalah co-founder dari VeChain, dia bilang set up a fat wallet, VeChain wallet gitu ya. Nanti dia akan donasikan 8 juta dolar gitu. Lalu si Gavin Wood juga co-founder dari Polkadot, dia juga sempat bilang if you post a dot address atau ya kasih Polkadot address, nanti dia juga akan memberikan contribute 5 juta dolar. Kira-kira seperti itu. Jadi banyak yang mau involve. Bahkan dari decentralized application-nya, contohnya yang paling top seperti Uniswap gitu ya. Bahkan ini dia ada update, dia bikin interface sendiri di websitenya dia untuk para user langsung bisa mendonasikan istilahnya ya. Jadi nggak usah ribet-ribet kirim-kirim. Dia langsung nih dari Uniswap, kalau teman-teman lihat, tinggal pilih mau token apa, teman-teman ada token apa. Misalnya ada compound gitu ya, compound.
ada 3 compound. Nah, gitu. Ini langsung nanti dikirimkan ke Ukraine government. Ini addressnya sudah official juga. Jadi ya kira-kira ini cara market crypto atau mungkin para developer membantu juga. Lebih mempermudah. Kita bisa lihat lagi di sini beberapa berita baru lagi ya. Mana nih? Ini dari Nasdaq gitu ya. Nah, ini pertanyaannya adalah why was Bitcoin up 15% today? Kalau bukan whale akumulasi, ada apa? Nah, memang ini cukup menarik juga gitu ya. Dimana kalau kita perhatikan ya di sini, isu konflik Rusia dan Ukraina juga belum selesai dan bahkan memang sedikit pemanas dengan adanya Rusia di ban dari Swift Network yang sempat kita mention juga. Lalu persis sebelum Bitcoin yang naik juga, kalau teman-teman perhatikan, ini Russian ruble atau mata uangnya Rusia juga, ini juga mengalami penurunan cukup drastis juga. Ini kalau teman-teman mau perhatikan, kita cek ya, RUB USD sebagai gambaran. Nah, tuh, teman-teman bisa perhatikan, Russian ruble, US dollar, ini penurunannya berapa nih dalam satu hari? Boom. Ini untuk mata uang loh, minus 22% gitu, jadi cukup signifikan sekali. Dan memang Rusia dan Ukraina ini juga walaupun mereka ada konflik, bisa dibilang mereka berdua ini adalah negara yang cukup aktif juga di kriptonya. Jadi banyak usernya juga istilahnya ya. Maka di sini banyak yang bilang Russian citizens already hold 23.9 billion atau udah hold sekitar 23,9 miliar dolar worth of Bitcoin untuk Bitcoin aja, belum altcoin lainnya. Ditambah lagi Rusia ini sebenarnya adalah third largest country in Bitcoin mining. Jadi dia paling besar, ketiga paling besar untuk mining Bitcoin ya. Dan banyak yang bilang juga bahwa ya masyarakat Rusia pasti kemungkinan besar dengan adanya ekonominya jomplang seperti ini atau penurunan seperti ini, ya mereka mungkin lebih aman taruh aset mereka atau masukin ke dalam cryptocurrency gitu ya. Mungkin seperti itu. Dan memang masuk akal juga logika seperti itu ya. Jadi itu kira-kira yang terjadi, yang mungkin bisa terjadi. Dan kita lihat nih keadaan market untuk bulan Maret sekarang bagaimana. Dan memang ini ada thread atau ada Twitter dari Pentoshi, dan ini saya cukup setuju dan memang ini yang saya lihat juga ya. Jadi gambaran kita hampir sama, di mana dia bilang sekarang kita masuki bulan Maret. Nah, tapi bulan Maret ini adalah bulan penting yang kita di awal tadi membahasnya gitu ya. Kenapa? Karena yang pertama ada yang namanya kenaikan suku bunga atau FOMC meeting. Ini terjadi di pertengahan Maret. Gitu. Dampaknya bagaimana? Dampaknya sebenarnya ya mungkin sedikit negatif kalau misalnya kita mengalami kenaikan yang kita nggak expect gitu ya. Tapi mungkin ini udah ada rumor FOMC dan rate hikes ini sebenarnya dari tahun-tahun lalu. Jadi pertanyaannya adalah apakah harga Bitcoin sudah price in atau sudah ada efek dari FOMC ini. Dan mungkin pada saat terjadi pengumumannya nggak terlalu terjadi penurunan istilahnya. Itu juga bisa terjadi gitu ya. Nah ini yang lebih susah untuk dianalisa, seperti potensi perang, apakah eskalasinya akan lebih besar, dan lain-lain. Lalu ada yang good news juga, ini dari Volcano Bonds, ini adalah obligasi yang diisu oleh pemerintah El Salvador. Gitu. Dan dia bilang juga, expectation for this month bagaimana? Dia bilang, I have no clue. Karena ini memang pertama kali juga kita melihat adanya perang, adanya kenaikan suku bunga, inflasi tinggi, dan lain-lain. Jadi ya ini sama-sama semuanya belum ada orang yang pernah mengalami ini juga gitu ya. Jadi kita coba analisa. Nah sekarang kita masuk ke technical sedikit aja. Bitcoin USDT, kita ke sini. Nah ini chart kita ya. Dan memang ini kalau kita lihat ini invalidate, dia punya pattern cukup bagus karena pattern ini sebenarnya pattern yang cukup bearish ya. Kembali lagi saya encourage teman-teman untuk do your own research and disclaimer on juga gitu ya. Hanya menjadi perspektif aja. Kalau untuk sekarang update sedikit ya, Bitcoin berarti dengan adanya kenaikan drastis, ini drastis sih 14% ya, bahkan topnya ini 17% gitu ya. Ya ini bisa dibilang dia sudah break resistennya dia yang kita bahas di beberapa video sebelumnya di 40 ribuan. Jadi ini adalah good news. Tapi kalau teman-teman yang untuk beli sekarang, apakah FOMO? Saran saya sih sebenarnya jangan dulu, karena belum tentu ini kita benar-benar bisa bullish kembali, dan lebih baik beli pada saat market sedikit koreksi ataupun sideways. Jadi lebih aman. Jangan beli pada saat pumping juga gitu ya. Dan memang kalau sekarang, kalau Bitcoin koreksi pun ya masih ada potensi menurut saya, mungkin dia kalau misalnya kembali ke level 42 ribuan gitu ya. Kalau untuk sekarang mungkin support berikutnya ya di 42 ribuan, dia konsolidasi dulu, itu juga masih sangat normal. Dan kalau kita lihat secara
pattern daily-nya, ya mungkin ini bisa kita bilang Bitcoin ini sedikit membuat seperti ascending triangle juga nih, seperti ini. Lalu ini ada triangle yang naik terus gitu. Jadi ini good news sih sebenarnya untuk Bitcoin. Apakah dia bisa trading? Mungkin dia naik ke sini, nggak bisa berhasil breakout, sedikit turun lagi, dan mungkin mau mencoba breakout lagi, dan akhirnya bisa breakout. Nah, itu pun masih bisa terjadi. Kira-kira, jadi jangan terlalu terburu-buru juga, pasti kesempatan akan datang kembali juga gitu ya. Kembali lagi, nanti mungkin kita akan bahas altcoins, apalagi kalau misalnya mau rekomendasi altcoin di bulan Maret. Mungkin kalau teman-teman yang mau bisa bantu like video ini, dan nanti saya coba buatkan juga videonya ya. Dan itu saja video untuk update hari ini. Kalau misalnya teman-teman suka video ini, mungkin bisa like videonya, share ataupun subscribe. Thank you for watching semuanya, and see you in the next video. Bye-bye.